Happy Sunday adik-adik semua. Yuk kita sama-sama berdiri. Kakak mau ajak kita semua mau nyanyi satu lagu. Yuk sama-sama kita berdiri ya, ikutin kakak nyanyi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Adik-adik, kita sudah belajar sejauh ini tentang dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dan sekali lagi sebelum kita mau belajar dari firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan lagu This Is My Father's World. This is my Father's world, and to my listening ears, all nature sings, and round me rings the music of the spheres. This is my Father's world. I rest me in the thought of rocks and trees, of skies and seas. His hand the wonders wrought. This is my Father's world. The birds their carols raise, the morning light, the lily white, declare the Maker's praise. This is my Father's world. He shines in all that's fair. In the rustling grass I hear him pass. He speaks to me everywhere. This is my Father's world. Oh, let me never forget that though the wrong seems oh so strong, God is the ruler yet. This is my Father's world. The battle is not done. Jesus who died shall be satisfied, and earth and heaven be one. I have a Father. He is my Father. He
is my Father's will. Oh, let me never forget that though the wrong seems all so strong, God is the ruler yet. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh menciptakan semesta ini, bahkan Tuhan boleh menciptakan kami di dalamnya. Dan kami bersyukur walau kami mungkin manusia-manusia yang berdosa. Sedari kami kecil kami telah berdosa. Kami bersyukur karena Kristus telah mati dan bangkit menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini yang boleh mengingatkan kembali kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami ketika mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hai semua, kalian datang lagi ke bengkelku. Aku senang kalian ada di sini. Kalian tidak akan menyangka apa yang aku kerjakan di bengkelku minggu lalu. Ayo coba tebak. Tahu nggak? Oke, aku akan memberi petunjuk. Benda ini digunakan untuk menyeberangi air. Apa? Tepat! Aku sedang memperbaiki sebuah perahu. Secara teknis, aku sedang memperbaiki motor untuk perahu pancing temanku. Keren sekali! Hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Aku harus mengganti beberapa bagian dan membersihkan minyak yang bocor. Sekarang musim badai. Dan temanku ingin perahu ini siap untuk menyelamatkan orang-orang apabila ada yang terjebak di banjir di dalam rumahnya. Aku menceritakannya karena ingat kisah Alkitab minggu ini. Siapa yang mau dengar? Udah siap? Mari kita mulai. Hai adik-adik, bentar ya, Kak Budi capek. Hari ini Kak Budi sedang jalan-jalan mau naik ke bukit. Kak Budi ingin melihat pemandangan yang bagus-bagus. Adik-adik apa kabar? Semuanya baik-baik kan di rumah? Kita hari ini mau melanjutkan lagi cerita dari kisah Alkitab yang dari minggu lalu. Nah, Kak Budi mau bertanya nih. Siapa yang bisa mengatakan pertanyaan yang menjadi fokus kita beberapa minggu terakhir? Ayo siapa? Angkat tangan. Betul. Pertanyaan kita adalah siapakah Allah itu? Allah adalah pencipta dan raja kita. Saat ini Kak Budi ingin mengajak kita semua untuk duduk dengan tenang dan mau mendengarkan kisah Alkitab berikutnya. Sudah siap? Nah adik-adik, siapkan Alkitab juga ya. Kak Budi ingin sama-sama kita baca dari Kejadian 9 ayat 12 sampai 15. Kejadian 9 ayat 12 sampai 15. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup." Nah, adik-adik, kita perlu ingat bahwa semua kisah Alkitab adalah bagian dari kisah yang lebih besar, yaitu tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa lewat anaknya Yesus.
Nah, adik-adik, ingat nggak? 3 minggu lalu kita mendengarkan firman tentang apa? Betul. 3 minggu lalu kita mendengarkan tentang dunia yang indah yang Allah ciptakan. Allah menciptakan segala sesuatu dan semua yang Dia ciptakan itu baik. Nih kayak Kak Budi lihat nih, bukit-bukitnya bagus, semuanya baik yang Allah ciptakan. Minggu kedua setelah itu kita belajar tentang ciptaan Allah yang spesial, yang berbeda dari apapun. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dan Dia mengasihi kita. Kemudian minggu lalu kita belajar bagaimana dunia ini menjadi kacau. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, dan dosa mereka memisahkan mereka dari Allah. Minggu ini, Kak Budi ingin kita sama-sama belajar. Kita akan melihat dosa yang telah menyebar kemana-mana, dan bagaimana semua orang di seluruh dunia ini selalu memilih untuk tidak taat sama Allah. Hari ini, cerita dari kisah yang akan kita dengar sama-sama adalah Nuh dan bahteranya. Adam dan Hawa punya banyak anak cucu. Dengan cepat, dunia dipenuhi oleh manusia. Mereka melakukan apa yang Adam dan Hawa sudah lakukan. Mereka membuat banyak pilihan yang salah. Mereka memilih untuk tidak melakukan apa yang Allah katakan. Allah melihat manusia berbuat jahat dan manusia juga berpikir jelek. Itu membuat Allah menjadi sangat sedih. Sehingga Allah memutuskan untuk mengirim banjir besar untuk membersihkan dunia. Allah menunjukkan belas kasihan kepada seorang manusia yang bernama Nuh. Nuh adalah orang yang benar. Dia mengikuti semua perintah Allah. Allah memperingatkan Nuh tentang air bah. Kemudian Allah menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera. Tahu nggak bahtera itu apa? Bahtera itu perahu yang sangat besar. Apa? Perahu yang sangat besar. Untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan semua jenis-jenis binatang. Allah memerintahkan Nuh dengan detail, ukurannya, kayunya, besarnya, semua secara detail untuk membuat bahtera tersebut. Dan Nuh taat kepada Allah. Nuh mulai membangun bahteranya seperti yang Allah perintahkan. Nuh bekerja bertahun-tahun sampai bahteranya selesai. Lalu Nuh mengisi bahtera tersebut dengan banyak makanan yang untuk dimakan oleh keluarga Nuh. Juga Nuh mengisi bahtera tersebut dengan binatang, baik jantan maupun betina. Kemudian Nuh serta semua keluarganya dan juga semua binatang, baik jantan maupun betina, masuk ke dalam bahtera. Kemudian Allah menutup pintu bahtera tersebut. Adik-adik tahu nggak? Tiba-tiba turun hujan. Hujannya deras banget. Pernah lihat nggak hujan kalau deras? Kan pasti banjir kan? Banjir di mana-mana. Hujannya nggak berhenti loh. Sehari turun terus. 2 hari, 3 hari. Turun terus. Sampai 40 hari. Bahtera itu kemudian mengapung. Dan semua orang di dalam bahtera tersebut selamat. Setelah 40 hari, akhirnya hujan tersebut berhenti. Adik-adik tahu nggak? Nuh beserta keluarganya berapa lama tinggal di dalam bahtera tersebut? Berapa lama? 2 bulan? Enggak. 6 bulan? Salah. Nuh beserta keluarganya tuh tinggal di dalam bahtera kira-kira lebih dari setahun. Lama kan? Mereka nggak ngapa-ngapain di dalam bahtera terus. Tapi mereka tetap percaya sama Tuhan. Dan kemudian Allah
mengirimkan angin untuk mengeringkan bumi. Air bah menjadi surut dan bahtera tersebut terdampar di atas puncak gunung. Lalu Allah menyuruh Nuh membawa keluarganya dan seluruh binatang untuk keluar dari bahtera tersebut. Nuh kemudian memberikan persembahan untuk bersyukur kepada Allah. Allah telah menyelamatkan Nuh, keluarganya, dan juga binatang-binatang dari air bah tersebut. Adam and Eve had many children and grandchildren. One day, God looked at all the people on earth and saw that they were choosing sin. Every person's thoughts were evil, and God was sad that He made people. God decided to send a flood to destroy all the creatures on the earth and to clean up the world. God showed favor to a man named Noah. Noah was a righteous man. He followed God. God warned Noah about the flood. He told Noah to make an ark to save himself, his family, and all kinds of animals. God told Noah exactly how to make the ark. God said that He would make an agreement or covenant with Noah and his family. Noah did everything that God commanded. When the ark was finished, God told Noah to go inside. Noah went inside with his family and the animals, and God shut the door. Rain came for 40 days and 40 nights, and water rose from the ground. Noah was 600 years old when this happened. Now the ark floated on top of the water. The water rose higher and higher until all of the mountains were covered. Every living thing on earth died. Only Noah and those with him survived. Finally, the rain stopped and the water started to go down. Noah waited inside the ark until the ground was dry. Then God told Noah to bring all the people and animals out of the ark. So Noah did. Noah built an altar and gave an offering to the Lord. God promised Noah that he would never completely flood the earth again. God told Noah and his family to spread out over the earth and fill it with people. God placed a rainbow in the sky as a special sign of the covenant He made with Noah. Every time Noah and his family saw the rainbow, they would know God remembered the promise He made with all the living creatures on earth. God rescued Noah and his family from the flood. The story of Noah points ahead to a greater rescue. God's Son, Jesus, the only perfectly righteous one, came to take the punishment for our sin. By trusting in Him, we are saved from the punishment our sin deserves. Allah menyuruh keluarga Nuh menyebar dan hidup di berbagai tempat. Kemudian mereka mempunyai anak dan merawat dunia. Allah berjanji kepada Nuh bahwa Dia tidak akan pernah lagi mengirimkan air bah untuk menutupi bumi. Allah menaruh pelangi di awan untuk menjadi pengingat kepada Nuh akan janji-janji yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, adik-adik, saat Kak Budi baca cerita ini, kadang Kak Budi bingung. Kok rasanya aneh ya? Allah menggunakan air bah untuk memusnahkan ciptaannya. Namun, Kak Budi ingat loh, pelajaran tentang minggu lalu, bahwa dosa itu tidak memuliakan Allah. Allah punya hak menghukum dosa. Tapi yang luar biasanya, walaupun Allah marah terhadap dosa, Allah masih menunjukkan
kasih-Nya kepada kita manusia. Allah menghukum dosa, tetapi memilih menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Allah nggak harus menyelamatkan Nuh, tapi karena Dia mengasihi manusia dan Allah ingin menunjukkan belas kasihan. Alkitab menggambarkan Nuh sebagai orang yang benar. Orang benar adalah orang yang punya iman dan memilih untuk taat kepada Allah. Penting untuk diingat bahwa Nuh juga manusia yang tidak sempurna. Dia juga tetap berdosa seperti kita. Tetapi Nuh mengerti bahwa Allah adalah pencipta dan raja. Nuh percaya bahwa ketika Allah mengatakan sesuatu, itu pasti benar. Jadi saat Allah memperingatkan Nuh tentang air bah dan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera, Nuh taat sama Allah. Nah adik-adik, Kak Budi ingin kita sekarang konsentrasi untuk sesaat. Adik-adik tahu nggak? Bahkan sampai saat ini, manusia tuh terus berbuat dosa. Kak Budi masih terus berbuat dosa. Adik-adik juga pasti terus berbuat dosa. Adik-adik pasti pernah nggak taat sama papa mama. Pasti juga pernah bohong sama papa mama. Tapi Allah nggak mau menghancurkan manusia lagi. Dia ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia ingin menyelamatkan Kak Budi. Dia ingin menyelamatkan adik-adik semua. Kisah Nuh ini menunjukkan penyelamatan yang lebih besar. Adik-adik tahu nggak? Anak Allah namanya Yesus, satu-satunya yang benar. Dia mau datang ke dunia untuk menanggung hukuman dosa kita sebagai manusia. Dia mau menanggung semua dosa dari Kak Budi. Dia mau menanggung semua dosa dari adik-adik semua. Bagaimana caranya? Dengan kita percaya kepada Yesus bahwa Dia mau mati menyelamatkan kita dari hukuman dosa kita yang seharusnya dosa kita itu hukumannya layak kita terima, tapi Yesus mau menggantikan kita biar Dia yang dihukum atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Allah ingin menyelamatkan semua orang dari kuasa dosa dan maut. Tetapi Dia nggak ngirim lagi bahtera buat kita. Dia malah mengirimkan anaknya sendiri, satu-satunya yang Dia kasihi, Yesus, untuk datang di dunia dan mati buat kita. Rencana Allah bagi hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah kabar terbaik bagi kita orang yang berdosa. Allah ingin semua orang yang percaya kepada Yesus membagikan kabar baik ini dengan orang lain yang belum percaya kepada Yesus. Hari ini, Kak Budi ingin kita sama-sama ingat lagi satu ayat dari Kolose 1 ayat 16b. Adik-adik buka Alkitab ya, Kolose 1 ayat 16b. Kalau sudah, sama-sama kita baca. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sekali lagi ya, Kolose 1 ayat 16b. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat kunci ini mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Adik-adik tahu nggak segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu. Gadget yang adik-adik pakai untuk sekolah, itu diciptakan untuk Allah. Tapi juga untuk Allah, untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kesenangan kita sendiri, biar kita bisa main game terus, bukan. Tapi biar kita bisa pakai untuk sekolah dengan baik, dan itu untuk memuliakan Allah. Semua yang kita punya itu dari Allah, diciptakan oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita, manusia, dari dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus, Dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa kita. Jadi hari ini Kak Budi ingin sama-sama kita ulangi lagi pertanyaan yang terpenting dalam minggu ini.
siapakah Allah? Sama-sama ya, siapakah Allah? Allah adalah pencipta dan raja kita. Mudah untuk kita melihat kerusakan dan rasa sakit yang ada di dunia ini sekarang. Mungkin kalau kita lihat sekarang ada COVID, kita nggak bisa kemana-mana. Mungkin papa mama kita sakit karena COVID. Atau teman-teman kita juga sakit karena COVID. Dan kita mulai bertanya-tanya, di mana ya Allah? Kok Allah nggak baik ya? Allah kok nggak membantu ya? Kenapa ya Allah kok mengizinkan ya semua ini terjadi? Namun kita harus tahu, walau dunia penuh dengan dosa dan kejahatan, dan juga kerusakan dan juga rasa sakit, hal ini tetap kita harus tahu bahwa dunia ini adalah ciptaan Allah. Dia tetap adalah pencipta dan raja kita. Suatu hari nanti, Yesus akan kembali lagi dan memperbaiki semua yang rusak. Sama-sama, sekarang Kak Budi ingin kita bangkit berdiri, kita lipat tangan kita, dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang baik dan juga Allah yang adil. Engkau tidak mengizinkan kami, Tuhan, untuk terus tinggal dalam dosa, sehingga kami nanti menanggung semua hukuman dosa kami. Tetapi Engkau mengirimkan anak-Mu, Tuhan, satu-satunya Engkau kasihi, datang ke dunia untuk menebus semua dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan selalu ingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah pencipta dunia ini dan seisi semesta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita akan membaca ayat hafalan bersama-sama ya. Terambil dari Kolose 1 ayat 16b. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sekali lagi, Kolose 1 ayat 16b. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Now in English, we will read from Colossians 1 verse 16b. All things were made through Christ and for Christ. Once more, from Colossians 1 verse 16b. All things were made through Christ and for Christ. Sebelum kita mengakhiri ibadah saat ini, Kak Budi ingin mengingatkan kembali 4M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, menjaga jarak. M yang ketiga, mencuci tangan. Dan M yang keempat, membaca Alkitab. Okay, that's all for now and see you next week.